Tia duduk di dalam mobilnya sambil memandangi sebuah kafe mewah yang baru saja dibuka di pusat kota. Informasi dari detektif yang ia sewa menunjukkan bahwa Dinda sering menghabiskan waktu di sana, bertemu teman-teman atau sekadar menikmati kopi sambil memamerkan gaya hidupnya yang serba glamor. Hari itu, Tia memutuskan untuk bertemu langsung dengan perempuan yang telah merusak rumah tangganya. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Setelah menarik napas dalam, Tia turun dari mobil dan melangkah masuk ke kafe. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, berusaha tampil percaya diri meski hatinya berdegup kencang. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun mahal dan memegang ponsel sambil tertawa kecil. Itu Dinda. Tanpa ragu, Tia mendekatinya. Dinda, panggil Tia dengan suara tenang namun tegas. Dinda menoleh, tampak terkejut sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi sinis. Oh Bu Tia, saya nggak ngangka Ibu akan muncul di sini. Tia menarik kursi di depan Dinda dan duduk tanpa menunggu izin. Aku ingin bicara langsung dengan kamu. Ini tentang Arman. Dinda menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Tia dengan tatapan penuh rasa percaya diri. Kalau soal Arman, bukankah Ibu sudah tahu semuanya? Saya nggak merasa ada yang perlu dijelaskan. Tia berusaha tetap tenang meski darahnya mendidih. Ia tahu Dinda sedang mencoba memancing emosinya. Kamu tahu dia sudah punya istri dan anak, kata Tia dingin. Tapi kamu tetap memilih untuk jadi perusak rumah tangga. Apa kamu nggak punya rasa malu sedikit pun? Dinda tertawa kecil, seolah pertanyaan itu lelucon baginya. Bu Tia, saya nggak memaksa Arman untuk memilih saya. Dia sendiri yang datang ke saya. Kalau dia benar-benar mencintai Anda, dia nggak akan berpalingkan. Jawaban itu seperti tamparan bagi Tia, tetapi ia tidak mau terlihat lemah. Ia menatap Dinda tajam. Dia berpaling karena kamu memanfaatkan kelemahannya. Kamu pikir kamu menang sekarang. Tunggu saja, semua yang kamu dapat dari dia akan hilang, dan aku akan pastikan itu terjadi. Dinda mengangkat alis tampak terhibur. Benarkah? Dengan apa Bu Tia? Dengan menangis dan merengek di pengadilan. Percayalah, Arman gak akan semudah itu menyerah pada Anda. Tia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Lihat ini. Semua bukti transaksi keuangan Arman yang menunjukkan bahwa dia menggunakan uang keluarga kami untuk memanjakan kamu. Mobil, apartemen, bahkan liburan mewah kalian, semua itu akan jadi dasar gugatan, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kamu. Dinda terlihat kaget sesaat, tetapi ia segera menutupi keterkejutannya dengan tawa kecil. Silakan saja Bu, saya nggak takut. Arman yang bayar semuanya, bukan saya. Tia tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Kamu tidak tahu hukumnya. Siapapun yang menerima keuntungan dari tindakan ilegal bisa dituntut. Jadi, aku sarankan kamu bersiap-siap kehilangan semua kemewahan ini. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang membara. Tia meninggalkan Dinda yang terlihat mulai gelisah, meski berusaha menyembunyikannya. Saat Tia keluar dari kafe, ia merasa campuran antara kemarahan dan kepuasan. Ia tahu ini baru langkah awal untuk menghancurkan kepercayaan diri Dinda, tetapi ia merasa bahwa ia telah menunjukkan kepada perempuan itu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Dalam perjalanan pulang, Tia memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa perang ini tidak hanya melibatkan Arman, tetapi juga Dinda, yang selama ini merasa dirinya tak tersentuh. Ini baru permulaan, pikir Tia. Aku akan memastikan mereka berdua merasakan akibat dari semua ini. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Tia, Dinda mulai merasa cemas. Peringatan Tia tentang gugatan dan bukti-bukti yang dia kumpulkan terus terngiang-ngiang di pikirannya. Meski saat itu ia berusaha terlihat tenang, Dinda tahu bahwa posisi Arman tidak sekuat yang ia bayangkan. Namun, alih-alih menghadapi Tia secara langsung, Dinda memilih cara yang lebih licik. Ia menggunakan media sosial untuk menyerang balik, menciptakan narasi yang seolah-olah dirinya adalah korban dalam situasi ini. Pagi itu, Tia terbangun dengan serangkaian pesan dari teman-temannya. Ti, kamu lihat Instagram. Itu perempuan mulai bertingkah, pesan Sari berbunyi. Dengan alis berkerut Tia membuka ponselnya. Di sana, sebuah unggahan dari akun Dinda menarik perhatiannya. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Tapi seringkali, ketika cinta itu datang, kita nggak bisa menolak. Aku hanya ingin bahagia. Apakah itu salah? Tagar hati yang terluka, tagar perjuangan cinta. Unggahan itu diiringi dengan foto dirinya yang terlihat sedih,
duduk di balkon apartemen mewah dengan latar pemandangan kota. Di kolom komentar, banyak pengikutnya memberikan dukungan. Kamu kuat Kak Dinda, jangan pedulikan orang-orang yang nggak tahu ceritanya. Semangat Kak, perempuan seperti kamu berhak bahagia. Orang-orang cuma iri sama kamu. Stay strong. Tia merasakan kemarahan mendidih di dadanya. Dinda sedang mencoba membalikkan situasi dan memosisikan dirinya sebagai korban. Hari itu, Tia menghabiskan waktu bersama Bu Ratna di kantor pengacara. Ia menunjukkan unggahan itu dan meminta saran. Dia memutarbalikkan fakta, kata Tia dengan nada tegas. Orang-orang mulai mengasihani dia seolah-olah aku yang salah. Bu Ratna menatap layar ponsel Tia dengan tenang. Jangan terpancing, ini hanya strategi untuk melemahkan posisi Anda secara emosional. Dia tidak memiliki kekuatan hukum dengan unggahan seperti ini. Tapi reputasi saya, orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang nggak benar. Bu Tia, kata Bu Ratna sambil menatapnya tajam, Anda di sini untuk mencari keadilan, bukan popularitas. Fokus pada bukti yang kita punya. Media sosial hanya permainan, tapi hukum tidak bekerja seperti itu. Namun, serangan balik Dinda tidak berhenti di media sosial. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai menyebarkan gosip melalui teman-teman Arman bahwa Tia adalah istri yang dingin dan tidak peduli pada suaminya. Bahkan, ia memanfaatkan pengaruh Arman untuk memperburuk citra Tia di mata keluarga besar mereka. Lihat Bu Tia, kata Sari menelepon di malam hari. Aku dengar dari seseorang di kantor Arman kalau Dinda bilang kamu ini terlalu sibuk sama kerjaan dulu, makanya Arman cari pelarian. Tia mengepalkan tangannya, jadi sekarang dia mau menyalahkan aku. Iya Ti. Dia pintar banget memutarbalikkan cerita. Tapi kamu harus tetap tenang, jangan gegabah. Kamu sudah punya bukti lebih dari cukup untuk melawan mereka. Meski mencoba tenang, Tia tahu bahwa reputasinya mulai dipertaruhkan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan. Ia mendokumentasikan semua unggahan dan gosip yang beredar, memastikan bahwa ia memiliki bukti jika situasi ini berubah menjadi kasus pencemaran nama baik. Selain itu, Tia mulai memanfaatkan dukungan dari teman-teman dan koleganya yang tahu kebenaran. Ia berbicara secara terbuka kepada orang-orang terdekatnya tentang apa yang sebenarnya terjadi, memastikan bahwa ia tidak kehilangan dukungan emosional di tengah badai fitnah ini. Kalau dia pikir aku akan menyerah karena ini, dia salah besar, kata Tia pada dirinya sendiri suatu malam. Di balik layar, Tia melanjutkan persiapannya dengan lebih hati-hati. Serangan Dinda di media sosial hanyalah gangguan kecil dibandingkan dengan rencana besar yang sedang ia susun untuk memenangkan perang ini. Mereka bisa bicara apa saja, tapi pada akhirnya, aku akan membuktikan segalanya di pengadilan, pikir Tia dengan tekad yang semakin kuat. Malam itu, Tia duduk di ruang tengah rumah kontrakannya yang sederhana. Ia sedang memeriksa kembali dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh detektif dan pengacaranya. Foto-foto, catatan transaksi, serta bukti lain yang memperkuat posisinya kini sudah hampir lengkap. Namun, rasa tenangnya tiba-tiba terusik oleh suara pintu yang diketuk keras dari luar. Tia, buka pintunya, suara Arman terdengar menggema di malam yang hening. Tia terkejut, ini pertama kalinya Arman mendatanginya sejak ia pindah dari rumah mereka. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke pintu. Melalui jendela kecil di samping pintu, ia melihat Arman berdiri dengan wajah merah padam, tampak marah dan tak terkendali. Tia, buka pintunya sekarang dan kembalikan Raka padaku, teriak Arman lagi, kali ini lebih keras. Tia membuka pintu sedikit, membiarkan rantai pengamannya tetap terpasang. Kenapa kamu kesini malam-malam begini? Apa maksudmu? Aku yang lebih berhak atas Raka. Aku tahu, kamu hanya membiarkan Raka sendirian di rumah tanpa mengurusnya. Bahkan dia sakit pun kamu tak pedulikan. Sekarang apa maksudmu? Mulai sekarang, aku yang akan menjaga Raka, ucapnya berusaha tetap tenang. Arman terdiam sejenak, lalu menatapnya tajam pada Tia, matanya menyala penuh kemarahan. Kamu pikir kamu bisa mengancam aku dengan semua bukti itu? Tia mengernyit, ini bukan ancaman, Arman. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan anak kita. Arman menggeram dan mendorong pintu dengan kuat, membuat rantai pengaman bergetar. Hakmu. Kamu pikir kamu bisa memutuskan segalanya begitu saja? Aku ini suamimu, kamu suamiku. Tia melawan tatapannya. Sejak kapan suami mengkhianati istri dan menggunakan uang keluarga untuk memanjakan perempuan lain? Kata-kata Tia membuat Arman semakin kehilangan kendali.
Ia memukul pintu dengan keras. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, Tia. Aku nggak akan membiarkan kamu menghancurkan hidupku. Tia merasa ngeri, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Hidupmu sudah hancur karena keputusanmu sendiri, Arman. Jangan salahkan aku. Arman tertawa kecil, suara yang terdengar getir dan penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa menang di pengadilan? Aku akan pastikan kamu keluar tanpa sepeser pun. Kamu cuma perempuan lemah yang nggak bisa apa-apa tanpa aku. Ucapan itu menghujam hati Tia, tetapi ia menolak untuk goyah. Kita lihat saja, Arman. Aku sudah siap dengan semua bukti yang kubutuhkan. Dan jangan lupa, kamu bisa dilaporkan atas kekerasan dan penggelapan uang. Arman terlihat semakin gelisah. Ia mencoba menyembunyikan ketakutannya, tetapi Tia tahu ia mulai merasa terancam. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Arman berbisik tajam. Aku akan membuatmu menyesal. Tia mengunci pintu rapat-rapat setelah Arman pergi. Tangannya bergetar saat ia mencoba menenangkan diri. Malam itu, ia menelepon Bu Ratna, pengacaranya. Bu, Arman baru saja datang ke rumah. Entah dari mana dia tahu alamat rumah ini. Dia marah besar dan mengancam saya. Bu Tia, ini semakin serius, jawab Bu Ratna. Apakah dia menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik? Tidak, tapi dia memukul pintu dan berbicara dengan nada mengancam. Kita bisa gunakan ini sebagai tambahan untuk kasus kekerasan rumah tangga. Saya sarankan Anda membuat laporan ke polisi untuk memastikan keselamatan Anda. Tia setuju, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Di sisi lain, Arman kembali ke rumah dalam keadaan marah besar. Ia memecahkan gelas yang ada di meja dan menendang kursi. Dinda, yang sedang duduk santai di sofa, menatapnya dengan bingung. Kenapa kamu marah-marah? Tanya Dinda. Tia, jawab Arman singkat. Dia pikir dia bisa menghancurkan aku. Dinda tersenyum kecil, seolah-olah melihat kesulitan Arman adalah hiburan baginya. Kamu harus lebih pintar, Mas. Kalau dia punya bukti, kamu harus cari cara untuk melemahkan dia. Jangan cuma marah-marah seperti ini. Arman menatap Dinda dengan tajam, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa perempuan itu benar. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan cara untuk melawan balik, meskipun ia tahu posisinya semakin terjepit. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa Tia semakin kuat. Dengan setiap ancaman yang Arman berikan, Tia semakin yakin bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terintimidasi lagi. Keesokan harinya, Tia duduk di ruang tamu sambil mengaduk secangkir kopi. Matanya masih terasa berat setelah malam penuh ketegangan akibat ancaman Arman. Namun, ia tahu ia tidak punya waktu untuk larut dalam rasa takut. Hari ini, ia harus melangkah maju. Tia membuka ponselnya dan melihat pesan masuk di grup kecil teman-temannya. Salah satu pesan itu berasal dari Sari. Ti, aku ada berita bagus. Kayaknya banyak yang mulai ngerti situasimu. Aku cerita ke teman-teman kantor, dan mereka semua dukung kamu. Tia membaca pesan itu dengan raut wajah bingung. Tidak menyangka, ia membalas, maksudmu. Mereka tahu apa, aku ceritakan betapa kuatnya kamu setelah semua yang terjadi. Dan sekarang, beberapa orang di kantor yang kenal Arman juga bilang mereka muak dengan kelakuannya. Mereka ada di pihakmu. Sore harinya, Sari datang ke rumah Tia dengan membawa kabar yang lebih detail. Mereka duduk di meja makan, dan Sari mulai menjelaskan. Tia, aku ngomong sama beberapa teman kita di kampus dulu, dan mereka juga cerita kalau Arman punya banyak musuh. Bahkan ada beberapa orang yang tahu soal bisnis ilegal yang dia jalani. Kayaknya mereka bisa bantu kalau kamu perlu bukti lebih banyak. Tia mengernyit. Maksudmu bisnis ilegal? Aku cuma tahu soal uang yang dia hamburkan untuk Dinda. Sari mengangguk. Iya, ternyata ada transaksi gelap yang dia lakukan di balik bisnisnya. Aku dengar dari salah satu kolega Arman yang gak tahan lagi sama kelakuannya. Dia janji akan kasih informasi lebih kalau kamu butuh. Tia merasa harapan mulai muncul. Dukungan seperti ini tak pernah ia duga sebelumnya. Sementara itu di tempat kerja lamanya, Tia juga mendapatkan kabar baik. Ia dihubungi oleh mantan atasannya Pak Rudi, yang mendengar tentang masalahnya dari rekan-rekan lama. Tia, saya dengar kabar tentang situasi rumah tangga kamu. Saya nggak mau ikut campur urusan pribadi, tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya dan beberapa orang di kantor lama sangat mendukung kamu. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk hubungi saya. Tia terdiam, terharu mendengar perhatian itu. Terima kasih Pak Rudi.
Saya benar-benar menghargainya. Saya akan menghubungi Bapak kalau memang butuh. Hari-hari berlalu, dan dukungan dari teman-teman, mantan kolega, serta beberapa orang yang mengetahui sisi buruk Arman terus mengalir. Tia merasa semakin percaya diri untuk melanjutkan perjuangannya. Namun di tengah semua ini, ia juga merasa sedikit khawatir. Arman adalah tipe orang yang tidak akan tinggal diam jika merasa tersudut. Sore itu, ia berbicara dengan Bu Ratna. Bu, sekarang saya mulai mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang pernah dirugikan oleh Arman. Mereka bahkan mau membantu memberi bukti tambahan soal bisnis gelapnya. Tapi, saya takut ini justru membuat Arman semakin nekat. Bu Ratna menatapnya dengan serius. Semakin banyak bukti, posisi Anda semakin kuat. Tapi saya juga setuju, kita harus berhati-hati. Saya sarankan Anda tetap mendokumentasikan setiap ancaman yang dia buat. Kalau perlu, kita bisa meminta perlindungan hukum lebih awal. Malam harinya, Tia merenung di kamarnya. Di satu sisi, ia merasa kuat dengan adanya banyak dukungan. Namun, di sisi lain, ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Sambil memandang foto dirinya bersama anaknya yang terpajang di meja, ia berbisik pelan, "Aku harus tetap kuat. Demi kamu." Perlahan, rasa takutnya berubah menjadi tekad yang semakin kokoh. Dukungan yang tak terduga ini menjadi bahan bakar baru untuk perjuangannya. Tia kini yakin bahwa ia tidak berjalan sendiri dalam melawan Arman.